Selamat datang di Kanak-Kanak Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Lin. Hari ini kita akan melanjutkan dari bab 17 untuk menjelaskan bab 18 Kitab Wahyu. Ayat pertama. Kemudian saya melihat malaikat lain yang berkuasa besar turun dari langit, dan bumi bersinar oleh kemuliaannya, dan berseru dengan keras, Babel, kota besar, telah roboh, dan menjadi tempat tinggal setan dan sarang roh najis, serta sarang burung-burung najis yang keji. Sebab segala bangsa telah minum kemarahan liarnya, dan raja-raja di bumi berzina dengannya, dan para pedagang di bumi menjadi kaya melalui kemewahannya yang berlebihan. Di sini dijelaskan ciri-ciri Babel dan bagaimana negara-negara dipengaruhinya. Semua bangsa minum kemarahan liarnya, karena ia memberikan minuman marahnya tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada segala bangsa. Bagaimana dengan para pedagang di bumi? Karena ia sangat mewah, mereka semua menjadi sangat kaya. Ya, karena ia sangat mewah. Ayat keempat. Saya kembali mendengar suara dari langit berkata, Hai bangsaku, keluarlah dari kota itu agar kalian tidak turut berdosa dan menerima azab yang akan diterimanya. Karena kejahatannya telah mencapai langit, ketidakadilannya Allah telah mengingatnya. Di sini disebutkan bahwa Allah secara langsung menyeru kepada umatnya, yaitu orang-orang Taiwan, Hai bangsaku, keluarlah dari kota itu. Ya, ingatlah untuk keluar dari Babel ini. Jadi setelah bencana ketujuh di sini berakhir, ingatlah untuk keluar dari Babel agar tidak turut berdosa bersamanya, karena Allah akan menghakiminya kejahatannya. Allah telah mengingatnya. Ayat ke-6. Bagaimana dia memperlakukan orang lain, begitu juga dia akan diperlakukan. Sesuai dengan perbuatannya, dia akan mendapatkan pembalasan ganda. Dia akan minum dari cawan anggurnya dengan pembalasan ganda. Pemberitahuan di sini adalah bahwa Tuhan akan memberikan
pembalasan ganda sesuai dengan perbuatannya. Babel. Ayat ke-7, bagaimana dia memuliakan dirinya, seberapa mewahnya juga akan membuatnya menderita dan bersedih hati seperti yang diucapkannya dalam hatinya, bahwa dia duduk di takhta ratu dan bukan janda, sehingga dia tidak akan bersedih. Itulah Babel. Dia menganggap dirinya duduk di takhta ratu. Dia bukan janda. Jadi dia tidak akan merasa sedih. Dia adalah yang terkuat di antara bangsa-bangsa. Selain itu, di sini dia katakan bahwa dia adalah ratu. Ini tidak saya terima wahyu, tetapi mungkin merujuk pada keyakinannya bahwa dia adalah pasangan Kristus, yaitu ratu, sehingga dia menganggap dirinya milik Kristus dan tidak akan menjadi janda. Pasti tidak akan bersedih. Jadi, dalam satu hari, malapetaka akan menimpanya, yaitu kematian, kesedihan, kelaparan, dan dia akan dibakar habis oleh api. Karena Tuhan yang Maha Kuasa sedang menghakiminya. Ya, dalam satu hari, kematian, kesedihan, dan kelaparan akan menimpa Babel, dan dia akan dibakar habis lagi. Ayat ke-9. Para raja di bumi yang sebelumnya berlima dan hidup mewah bersamanya, melihat asap yang membakarnya, pasti akan menangis dan meratapi dia karena takut akan penderitaannya. Mereka akan berdiri jauh dan berkata, celaka, celaka. Kota besar Babel, kota yang kuat. Dalam sekejap, hukumanmu tiba. Ya, kota ini kuat dan memiliki pertahanan yang kokoh. Sepertinya tidak mungkin dijebol oleh setiap tentara. Dia memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat. Tetapi pertahanan ini seperti kertas tipis di hadapan penghakiman Allah. Jadi kita tidak boleh bergantung pada kebijaksanaan sendiri, juga tidak boleh bergantung pada senjata canggih dan sistem pertahanan yang disebut maju. Berpikir bahwa ini adalah jaminan keamanan kita, sebenarnya tidak. Jika kita melakukan banyak ketidakadilan, jika negara kita adalah negara yang tidak adil, jika negara kita adalah negara yang penuh pencabulan,
Jika negara kita adalah negara yang tidak disukai oleh Allah, semua negara yang menumpahkan darah orang kudus, maka keamanan kita pasti tidak akan ada. Kota besar Babel ini keyakinan dirinya besar merupakan kepercayaan diri yang palsu. Kita akan melihat bagaimana dia hancur, bagaimana dia dihancurkan oleh Uni Soviet bersama dengan negara-negara lain secara bersama-sama, menyerang dan meruntuhkannya. Ayat ke-11. Para pedagang di bumi juga meratapi dan berduka cita untuknya, karena tidak ada lagi yang membeli barang dagangan mereka. Barang dagangan itu termasuk emas, perak, permata, mutiara, kain lenan, kain ungu, sutra, kain merah, kayu wangi, barang-barang dari gading, dan berbagai jenis kayu yang sangat berharga. Juga tembaga, besi, dan alabaster, termasuk pula lembah-lembah seperti kayu manis. Kapulaga, bahan pengharum, minyak wangi, kemenyan, anggur, minyak tepung halus, gantung, sapi, domba, kereta, kuda, budak, dan manusia. Kita bisa melihat bahwa kekayaan Babel sangat melimpah, baik dalam produk-produk maupun hasil pertanian. Kualitas produksinya sangat baik, dan semuanya diekspor ke berbagai negara. Sebenarnya dia sangat kaya, mungkin juga karena kekayaan seperti itu dia semakin korup. Ketika kita berkecukupan, seringkali kita semakin menjauh dari Allah. Oleh karena itu, sungguhlah bijak untuk memohon Tuhan menjaga kita. Ada sebuah ayat yang sangat relevan. Tolong jauhkanlah daripadaku dusta dan bohong. Janganlah engkau berikan aku kekayaan atau kemiskinan. Berikanlah aku makanan yang sesuai dengan keperluanku, agar saat aku kenyang, aku tidak menyangkal engkau, mengatakan Tuhan siapa. Dan saat aku miskin, aku tidak mencuri sehingga tidak mencemarkan nama Allahku. Mari kita lanjutkan ke ayat ke-14. Hai Babel, buah-buahan yang kau idam-idamkan telah meninggalkanmu. Segala yang mahal dan indah dalam dirimu musnah dan tidak akan terlihat lagi. Semua itu hancur.
Ayat ke-15. Para pedagang yang telah kaya kerana menjual barang dagangan itu kerana takut akan penderitaannya, berdiri jauh dan menangis, berkata, celakalah, celakalah kota besar ini. Dia selalu mengenakan pakaian halus, ungu dan merah muda dan dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dalam sekejap, kekayaan yang begitu besar itu lenyap. Semua pemilik kapal dan para pelaut yang berlayar ke segala tempat dan semua pekerja laut berdiri jauh melihat asap yang membakarnya, dan mereka berseru, apa kota yang dapat disamakan dengan kota besar ini? Ya, semua orang sangat terkejut bahawa dalam satu hari mereka begitu sangat kaya. Maksudnya kekayaan mereka dalam istilah ekonomi bisa dikatakan bahawa pendapatan per kapita sangat tinggi, kekayaan negara sangat besar, gabungan pasar properti dan pasar saham mereka mungkin adalah yang memiliki nilai tertinggi di dunia ini. Sangat-sangat kaya, sangat berkecukupan. Namun, dalam sehari semuanya hilang. Kerana mereka melakukan banyak ketidakadilan, menumpahkan darah Nabi dan orang kudus, dan tidak mau bertobat. Ketika hukuman Allah datang, mereka tidak dapat mengandalkan senjata atau sistem pertahanan mereka sendiri. Di hadapan Allah, semua itu seperti kertas tipis. Ketika hukuman Allah datang, kekayaan yang begitu besar itu hilang dalam sehari. Semua itu menghilang. Dan tidak ada kota yang bisa dibandingkan dengan kota besar ini. Kota besar ini tidak bisa disejajarkan dengan negara manapun. Inilah negara terkuat. Bagian ke-19. Mereka kembali menaburkan debu di kepala mereka sambil berteriak kesedihan, berkata, aduh, aduh, kota besar ini. Setiap kapal di tengah laut menjadi kaya kerana harta karunia. Tetapi dalam sekejap, ia menjadi padang gersang. Perdagangan lautannya, semua kerana kekayaannya, menjadi makmur kerana mereka yang melakukan pelayaran laut dengan mengangkut barang-barangnya menjadi kaya. Namun, negara besar ini yang terlibat dalam begitu banyak perdagangan ekspor-impor dalam sekejap menjadi padang gersang. Wow, seluruhnya menjadi sunyi sepi. Semua orang meratapi keadaannya. Bagian ke-20.
Ya para kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi semua, bersukacitalah, kerana Allah telah membalaskan dendammu pada kota ini. Ya, kerana kota besar ini telah menyiksa banyak orang kudus, rasul dan nabi, menumpahkan banyak darah, maka Allah akan memperjuangkan hamba-hambanya ini. Pada ayat ke-21, muncul seorang malaikat yang kuat, mengangkat sebuah batu besar seperti batu penggiling, melemparkannya ke laut, berkata, besarlah kota Babel ini akan dilemparkan dengan keras dan tidak akan terlihat lagi. Suara musik, seruling, dan trompet tidak akan terdengar lagi di dalam. Pengrajin dari segala jenis tidak akan ada lagi di antaramu. Suara penggilingan tidak akan terdengar lagi di dalammu. Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Suara pengantin dan pengantin wanita tidak akan terdengar lagi di dalammu. Pedangmu sebenarnya adalah orang-orang terhormat di seluruh dunia, dan bangsa-bangsa di seluruh dunia tertipu oleh sihirmu. Ya, kota besar ini memiliki karakteristik khusus, yaitu menjadi negara dengan budaya musik yang sangat berkembang. Mereka menghasilkan banyak lagu dan memiliki banyak penyanyi yang berbakat. Namun, sekarang suara mereka tidak akan terdengar lagi di dalammu. Pengrajin dari segala jenis juga tidak akan bisa ditemukan lagi, artinya banyak tukang yang sangat terampil di antara mereka. Suara penggilingan tidak akan terdengar lagi di dalammu. Penggilingan yang mengolah banyak hasil pertanian tidak akan lagi ada di negara ini. Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Suara pengantin dan pengantin wanita tidak akan terdengar lagi di dalammu. Ini bukan suatu wahyu yang saya terima, tetapi saya berpikir bahwa pengantin dan pengantin wanita yang disebutkan mungkin merujuk kepada Kristus dan gereja. Dengan kata lain, tidak akan ada lagi yang menyebutkan pengantin dan pengantin wanita di tengah mereka. Tidak akan ada lagi pembicaraan tentang itu. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa sebelumnya dalam negara ini banyak yang menyebut dirinya sebagai negara yang milik Kristus. Tetapi ketika hukuman Allah datang, tidak akan ada lagi orang yang menyampaikan kabar baik di
tangga mereka, dan mereka tidak akan mendengar suara Kristus dan gereja. Selanjutnya akan dijelaskan ciri-ciri mereka. Pedagangmu sebelumnya adalah orang-orang terhormat di seluruh dunia, yaitu orang-orang kaya di bumi. Bangsa-bangsa di seluruh dunia juga tertipu oleh sihirmu. Artinya mereka melakukan banyak sihir untuk menyelesaikan banyak negara. Mereka menggunakan cara-cara yang tidak benar, taktik yang tidak benar, pengetahuan yang tidak benar untuk menipu. Mereka menyebarkan gagasan, pengetahuan, dan metode yang tidak benar kepada bangsa-bangsa untuk menyelesaikan berbagai negara. Pemikiran yang tidak benar, nilai-nilai kemajuan yang dianggap tidak pantas. Semua itu adalah jenis-jenis sihir, tidak sesuai di mata Tuhan. Semuanya tidak benar. Mereka menyebarkan gagasan-gagasan ini kepada bangsa-bangsa. Ilmu pengetahuan ini dan metode-metode ini untuk menyelesaikan berbagai negara. Pada ayat 24 disebutkan tentang darah nabi-nabi orang-orang kudus dan semua orang yang dibunuh di bumi. Sungguh, dapat terlihat bahwa di Babel banyak nabi dan orang kudus dibunuh. Bahkan darah semua yang dibunuh itu tercatat. Mereka benar-benar telah membunuh banyak orang, sehingga pada akhirnya mereka akan membayar harganya pada saat penghakiman. Lalu di mana kota ini terletak? Saya pikir setiap orang mungkin punya jawaban sendiri. Tuhan tidak memberikan wahyu kepada saya, tetapi saya pikir negara ini mungkin merujuk kepada Amerika jika Amerika tidak mau bertobat. Jadi, saudara-saudara di Amerika benar-benar perlu waspada. Karena jika tidak segera bertaubat, kemungkinan besar Amerika akan menjadi Babel yang besar. Jika Amerika terus memilih untuk mengikuti jalan Babel yang besar, mengingat situasi saat ini, maka sebelum kedatangan Tuhan, Amerika akan menjadi Babel besar dan akan mengalami penghakiman Allah. Oleh karena itu, sungguh diharapkan agar saudara-saudara di Amerika segera bertaubat. Juga diharapkan agar orang-orang di Taiwan setelah memasuki Babel besar ini tidak terpikat oleh keindahannya. Di sana memang sangat indah dan kaya, dengan peluang pekerjaan yang baik, berbagai produk yang bagus, produk berkualitas tinggi, berbagai budaya musik yang indah, dan segala macam godaan. Negara itu memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat, dianggap sebagai negara yang sangat aman.
mungkin bahkan dikatakan sulit dijatuhkan. Tetapi ketika hukuman Allah datang kepada negara ini akan dihancurkan oleh binatang buas, yakni Uni Soviet, bersama-sama dengan banyak raja yang bersatu untuk menghancurkan negara Babel dengan api. Setelah dihancurkan, dunia ini yang sebelumnya terbagi antara dua kekuatan utama, yaitu negara-negara di bawah kepemimpinan Babel dan Uni Soviet, dengan situasi konfrontasi antara dua kekuatan besar akan berubah menjadi dominasi oleh negara-negara yang dipimpin oleh Uni Soviet. Uni Soviet merasa bahawa mereka tidak memiliki saingan di permukaan bumi. Namun, pada akhirnya, Uni Soviet juga akan mengalami hukuman. Memang benar. Jadi pada kenyataannya, negara-negara besar semacam itu akan dihukum oleh Tuhan. Pertama, hukuman akan menimpa Babel, dan kemudian hukuman akan menimpa Uni Soviet. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam video berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Kita akan mengakhiri video ini dengan doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami melihat bagaimana negara ini dahulu begitu makmur dan indah, dengan banyak produk dan banyak orang yang ahli dalam memproduksi musik yang indah. Mereka bahkan mungkin menyebut diri mereka sebagai negara yang mimik Kristus. Mereka memiliki sistem pertahanan yang canggih, dilengkapi dengan senjata-senjata modern. Mereka menganggap ini sebagai jaminan keamanan mereka. Namun, ya Tuhan, atas segala kejahatan yang mereka lakukan, Engkau akan memberikan hukuman. Engkau tidak akan mengabaikan perbuatannya. Kami sungguh berharap hati kami semua dapat bertobat. Lebih dari itu, kami berdoa agar Amerika, sebagai negara yang besar di antara banyak bangsa-bangsa, ya Tuhan, dapat membawa keselamatan dan pertobatan, membimbing seluruh dunia untuk kembali kepadamu. Oh, bahkan lebih dari itu, selamatkan mereka dari nasib menjadi Babel besar. Selamatkan mereka dari hukuman-Mu, dan selamatkan mereka dari kehancuran. Ya, karena kehancuran seperti itu sangat menakutkan. Hukuman sangat keras. Tuhan, kiranya kita semua memiliki hati yang penuh pertobatan dan rendah hati, dapat merenungkan kembali di hadapan-Mu, di berusaha memperbaiki diri. Kiranya Engkau memberikan kami hati pertobatan, sehingga kami dapat melihat kesalahan kami,
membersihkan diri dari kecemaran di tengah-tengah kami, dan menghapus segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Engkau membimbing orang-orang Taiwan. Jangan sampai mereka terpikat oleh keindahan di sana, yang terlihat sangat kaya dan kokoh, tampak sangat aman. Tetapi ya Tuhan, Engkau akan menghukum Babel besar, negara yang tidak adil dan penuh kecabulan. Sungguh, kami berdoa agar kami, orang Taiwan, dapat keluar dari sana. Setelah bencana ke-7 berakhir, kami berharap agar orang Taiwan dapat memiliki kemauan untuk tunduk pada rencana-Mu, bersedia keluar dari Babel besar itu. Kami melepaskan keindahan Babel besar dan memasuki perjalanan yang lebih baik dan lebih mulia yang Engkau persiapkan untuk kami. Kembali ke Taiwan. Oh, kami menyadari bahwa perlu kembali ke Taiwan agar rencana-Mu dapat terwujud. Kami mohon agar Engkau terus memimpin kami dengan Roh-Mu, supaya kami tidak tertipu oleh keindahan yang hanya permukaan belaka. Semoga kami dapat melakukan kehendak-Mu, menjadi saksi kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa-bangsa. Dalam doa dan permohonan ini, melalui nama Yesus Kristus. Amin.